Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas, Bu. Baik, Bu Mita. Apa yang mau Ibu Mita ceritakan? Begini, Bu Feni, akhir-akhir ini saya merasa murid saya punya kelebihan selalu mengerjakan tugas, akan tetapi kekurangannya apabila saya suruh maju ke depan untuk membaca, itu mereka tidak bisa membaca. Iya, Bu Mita. Jadi menurut Bu Mita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid saya yang belum bisa membaca, Bu. Solusi dari masalah tadi ya, Bu. Lalu murid seperti apa yang Bu Mita impikan? Saya ingin murid saya selain rajin mengerjakan tugas, juga bisa membaca lancar karena sudah duduk di kelas 3. Sebelum naik ke kelas 4 nanti, saya harus mempersiapkan murid saya agar lancar membacanya, Bu. Berarti dari yang saya tangkap, poin pentingnya bahwa Ibu sudah mempersiapkan muridnya untuk bisa belajar membaca sebelum naik ke kelas 4. Nah, Bu Mita, selama ini kan sudah melakukan pembelajaran. Kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk saat ini kondisi Bu Mita berada di skala berapa ya, Bu? Menurut saya, pembelajaran saya yaitu berada di skala 7 karena 30% murid saya ada yang belum bisa membaca. Lalu harapan Bu Mita pembelajaran yang dilakukan itu mencapai skala berapa? Tentu saja saya mengharap mencapai skala 9 karena memang idealnya seperti itu. Baik Bu Mita, kalau begitu hal apa saja yang membuat murid itu belum bisa membaca? Kalau saya ingat, saya belum memperkenalkan murid saya cara membaca yang benar dan menyenangkan. Oh begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Mita bersemangat dan senang untuk membaca, Bu? Menurut saya, murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan tidak pula memaksa murid karena kemampuan murid pasti berbeda-beda. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid yang tidak bisa membaca menjadi semangat dan senang untuk belajar membaca? Menurut saya, pembelajaran harus menggunakan strategi yang bervariatif, seperti menggunakan lagu untuk memperkenalkan huruf, mengenalkan flashcard huruf, mengajarkan anak membaca suku kata yang lebih bervariatif, dan belajar dengan kartu kata. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu, dia selalu mengerjakan tugas dengan rajin, padahal dia belum bisa membaca. Apa yang selanjutnya Ibu lakukan? Karena kemungkinan murid saya bisa menulis, mereka bisa meniru apa yang mereka lihat, walau dia belum paham apa yang ditulis. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saat di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan buku pegangan itu. Adakah sumber belajar yang lain, Bu, selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi pembelajaran yang meningkatkan murid agar bisa lancar membaca. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid itu bisa belajar membaca. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran untuk meningkatkan belajar membaca murid seperti mengajarkan pemahaman fonem pada murid, memberikan bacaan yang sesuai dengan usianya, bisa dari buku maupun di internet, menggunakan magnet huruf, tidak memaksa murid untuk segera bisa membaca karena dengan memaksa justru membuat murid menjadi stres dan membuat belajar menjadi semakin tidak menyenangkan, dan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengecek kondisi murid apakah dia mengalami disleksia atau gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan murid untuk mengenal huruf dan mengatur pelafalan suara dalam membaca. Bagus sekali rencana Bu Mita. Mudah-mudahan berhasil dan dapat meningkatkan belajar anak
untuk belajar membaca. Apa komitmen Ibu Mita terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang meningkatkan kemampuan murid untuk belajar membaca dengan strategi yang bervariasi agar murid tidak bosan. Komitmen yang Ibu Mita rencanakan kira-kira berjangka hanya 1 hari atau akan Ibu terapkan untuk jangka waktu yang panjang? Akan saya terapkan hari ini dan akan terus berlanjut untuk kedepannya agar murid saya bisa meningkatkan belajar membacanya. Wah, hebat sekali Bu Mita. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Mita. Terima kasih Bu Feni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu bisa menyalurkan kecintaan dengan mendampingi, mengajarkan nilai akademis dan moral pada mereka. Amin, amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Yuk.
pembelajaran berjalan dengan baik, Bu Feni? Alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja kita bahas dan kita analisis Ibu dari ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Mita sampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Bu Mita lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Saya sudah mengembangkan kesabaran penuh dan fokus dalam pembelajaran Bu Feni. Oke, tadi saya melihat saat Bu Mita melakukan pembelajaran di kelas, Bu Mita sudah fokus, sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sudah menggunakan alat peraga juga, Ibu Mita. Ini sekedar saran di Bu Mita, nanti kalau kedepannya melakukan pembelajaran, Bu Mita bisa menggunakan PowerPoint, melakukan test breaking, ataupun menggunakan video pembelajaran Bu Mita. Jadinya kan nanti anak-anak semakin bersemangat. Saya tadi juga sudah melihat Bu Mita melakukan pembelajaran itu anak-anaknya bersemangat sekali, sudah sangat senang, antusiasnya pun sudah sangat baik. Nah, nanti setelah ini kira-kira rencana Bu Mita yang akan dikembangkan lagi seperti apa, Bu? Yang saya tambahkan lagi, memberikan SPP menggunakan media belajar yang disarankan seperti Bu Feni, serta ada tambahan lagi, Bu. Iya. Saya akan mengajak anak untuk pembelajaran di luar kelas agar anak-anak tahu apa sih sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Luar biasa sekali Bu Mita. Betul Bu Mita, sekolah kita kan punya berbagai aset Ibu yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti aset fisik, aset lingkungan, aset budaya, aset manusianya pun juga sangat banyak. Benar sekali Bu Feni, saya menjadi semakin bersemangat dalam melakukan pembelajaran yang selanjutnya. Dan media apa yang nanti akan saya gunakan agar anak-anak saya bersemangat dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Feni telah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu Mita, sama-sama. Semoga harapan Bu Mita untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan dan membuat anak semakin bersemangat. Tadi Bu Mita juga mau mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah kita, nanti bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Feni. Monggo Pak Mul selaku pengajar praktek dimohon untuk memberikan penguatan. Oke ya, terima kasih. Tapi sudah saya lihat pasca observasi obrolannya. Nggih. Ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah percakapan ini dua arah. Ini dianjurkan rekan sejawat itu lebih banyak mengeksplor, lebih banyak menjawab. Tidak CPP-nya, Nggih. tidak observernya, tetapi rekan sejawat itu kan yang berbicara, Nggih. yang melakukan. Jadi banyak sekali yang perlu diutarakan selaku observer, hanya saja memancing pertanyaan sesuai dengan alur kita atau apa bagaimana. Nggih. Tapi sudah Ibu ini Bu Mita, Bu Mita sudah banyak sekali cerita tentang bagaimana pembelajarannya. Kemudian ini tadi menghasilkan tidak lanjut, geng. Saya catat tadi tidak lanjut bagaimana kedepannya Bu Mita ya. nggih. Nggih. Kemudian Bu Mita sudah menjawab, tetapi ketika kita di program bergerak Bu Mita bahwa ini itu Oke. waktu sangat berharga, dan itu artinya kapan itu harus disebutkan. Oh minggu depan Bu, ketika saya mau belajar materi ini lagi akan saya perbaiki. Oh semester depan Bu, bisa akan saya perbaiki yang saya lakukan. Jadi ketika Bu Feni Rupal juga jamnya mulainya jam 3 jadwalnya. Oke. Ketika jam 3:04 baru mulai, nanti selesainya juga lebih seperempat lagi, Nggih. ya. Nggih, nggih, Jadi Pak Maulana. gitu. Ketika nama karya jam 8 masuk, ya masuk. Pulang, ya pulang. Jadi tidak ada waktu yang semu tadi. Tidak ada waktu yang tidak pasti di grup berat itu sangat menghargai waktu. Secara keseluruhan obrolan observasi sangat bagus sekali, dan saya yakin di Pendidikan Dasari sudah siap untuk itu. Terima kasih. Saya balikan ke Terima kasih atas
kepada Pak Mul atas penguatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bu Mita yang sudah mau berbagi keluh kesahnya bersama saya. Demikian atas coaching yang saya lakukan bersama Bu Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.